Hai 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 sobat dunia film dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Lagi ngapain nih? Ya sedang nonton dunia film bos. Oke, maksudnya sedang rebahan kah? Sedang penat dengan pekerjaan? Tugas kuliah? Tugas sekolah kah? Yuk deh sejenak kita istirahat sambil nonton film singkat yang tidak menguras waktu sobat-sobat semuanya, tapi lengkap dan komprehensif. Oke, kali ini dunia film akan berkisah dari sebuah film terbaru tahun 2002 dari Inggris dengan judul The King's Speech. Film ini mengisahkan perjalanan Raja George ke-6 menuju tahta tertinggi di kerajaan Inggris. Perjuangan yang harus ia lalui tidaklah mudah, lantaran ia mengalami kegagapan dalam berbicara. Sebelum nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar teman-teman dapat update film-film dari kami, khususnya film-film inspiratif, film-film kisah nyata, dan film-film terbaru tahun ini. Oke, langsung kita saksikan alurnya film The King's Speech. Check it out! Pangeran Albert Bertie, putra kedua dari Raja George V, akan membacakan sebuah pidato pada penutupan pameran kerajaan Inggris di Stadion Wembley, kota London. Di tengah puluhan ribu warga Inggris yang berada di stadion tersebut, Albert nampak tegang serta gugup, dan ia pun pada akhirnya berpidato dengan tergagap-gagap. Di tengah-tengah momen itu, sang istri Elizabeth merasakan kegelisahan yang dihadapi oleh suaminya. Setelahnya, Albert dan Elizabeth mendatangi dokter langganan mereka. Sang dokter pun memberi Albert beberapa kelereng untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Hampir saja Albert menelan kelereng tersebut. Kemudian Elizabeth mencarikannya seorang terapis bicara. Ini Lionel, seorang terapis bicara dari Australia yang tinggal di Inggris. Dia mau mengobati Albert, tetapi Lionel punya persyaratan dan Elizabeth pun menyetujuinya. Elizabeth kemudian membujuk Albert untuk mendatangi terapis tersebut. Akhirnya Albert pun mau dan ia pergi bersama istrinya. Pada pertemuan pertama, Lionel memberikan aturan-aturan yang harus ditaati oleh Albert. Salah satunya adalah sang pangeran tidak boleh merokok. Untuk menghilangkan kegagapannya dalam bicara, Lionel lalu meminta Albert untuk membaca buku Hamlet karya William Shakespeare sembari mendengarkan musik klasik menggunakan headphone. Lionel pun merekam aktivitas yang dilakukan oleh Albert menggunakan rekaman piringan hitam. Pertemuan awal mereka ternyata tidak berjalan baik. Albert merasa cara yang dilakukan oleh Lionel sia-sia dan tidak cocok untuknya. Sebelum Albert pergi, Lionel lalu memberi rekaman tersebut kepadanya sebagai hadiah secara gratis. Di istana kerajaan, ayah Albert, Raja George V, menyiarkan pidato ucapan Natal kepada para warga melalui jaringan radio. I wish a happy Christmas. God bless you. Sang raja kemudian mencoba mengajarkan kepada putranya itu cara berpidato yang baik. Sit up. Straight back. Chosen command. Dan sang raja menyinggung soal putra pertamanya, kakak dari Albert, Pangeran Edward, yang lalai dari tanggung jawabnya sebagai keluarga kerajaan. Your older brother shirking his duties. You're going to have to do a lot more of this. Saat malam hari, Albert memutar piringan hitam yang diberikan Lionel kepadanya. Ia lalu mendengarkan rekaman dirinya yang sedang membaca buku Hamlet dengan intonasi suara yang cukup jelas dan nada bicaranya juga tidak terlalu gagap.
Elizabeth yang mendengarnya pun terkejut. Keesokan harinya, mereka berdua mendatangi Lionel lagi, memintanya untuk mengobati Albert. Setiap hari Albert melakukan terapis di tempat Lionel. Saat istirahat di tempat terapis, Albert akan merokok. Hari demi hari, Albert yang ditemani istrinya melakukan terapis. Kemudian pulanglah Pangeran Edward, kakak dari Pangeran Albert, dan Albert pun menjemputnya. Setelahnya, Edward dan Albert bersama-sama akan makan malam di kerajaan bersama dengan sang ibu yang tidak lain, ia adalah ratu dari kerajaan tersebut. Saat di tengah acara makan malam, ajudan membisiki ratu. Ratu pun menyuruh mereka melanjutkan makan malam tersebut, kemudian ia pergi. Ternyata Raja George meninggal. Pangeran Edward selanjutnya naik tahta menggantikan ayahnya menjadi raja. Keesokannya, Albert kembali mendatangi rumah Lionel. Mereka pun mengobrol sambil menikmati minuman. Albert pun bercerita tentang kisah kehidupannya. Setelahnya, Albert dan Elizabeth mendatangi undangan Raja Edward. Sikap Elizabeth sangat menunjukkan bahwa ia tidak suka dengan Simpson, pacar raja. Kemudian terjadilah perdebatan antara Raja Edward dan Albert. Lalu Raja Edward mengejek Albert karena kegagapannya. Kemudian Albert menceritakan hal itu kepada Lionel. Ternyata Albert kesusahan untuk mengucapkan huruf P. Lionel pun menyuruhnya untuk mengucapkan kata dengan huruf P secara berulang-ulang. Dan Lionel mengajaknya jalan-jalan. Lionel kemudian mengatakan kepadanya bahwa Albert bisa menjadi seorang raja yang baik dan berani. Tetapi Albert tersinggung dan marah atas perkataan yang diucapkan oleh Lionel kepadanya. Kemudian Lionel pun berhenti di tengah jalan dan tidak melanjutkan perjalanan dengan Albert. Lalu Perdana Menteri berbicara kepada Albert dan ia mengeluhkan tentang Raja Edward. Di rumah, Lionel tampak murung dengan menyibukkan diri. Dan Lionel bercerita kepada istrinya. Sang istri meminta Lionel untuk meminta maaf saja kepada pasiennya. Setelahnya, Lionel datang ke kerajaan untuk bertemu Albert. Tetapi penjaga mengatakan jika Albert sibuk. Tak hanya Perdana Menteri yang mengeluhkan tentang Raja Edward. Kini giliran parlemen yang mendatangi Albert, adik Raja Edward. Kemudian Raja Edward bertemu dengan Albert bahwa dia sudah mengambil keputusan untuk turun dari tahtanya dan menikahi pacarnya. Dan Albertlah yang menggantikannya sebagai raja. Albert merasa tidak pantas menjadi raja. Keesokan harinya, Albert dan sang istri mendatangi rumah Lionel, kemudian meminta bantuan Lionel agar dirinya bisa tenang dan tidak gagap saat menghadiri upacara penobatan. Lionel terkejut karena mendengar suara istrinya. Istri Lionel terkejut karena di dalam rumahnya ada sang ratu. Istri Lionel terkejut lagi dan tak menyangka bahwa Albert selama ini ialah keturunan Raja George dan sekarang menjadi raja. Di dalam kerajaan, semua sedang mempersiapkan untuk acara penobatan. Raja Albert mengenalkan Lionel kepada Bapak Uskup. This is Dr. Logue of Harley Street. My speech there, please. Malam harinya, Lionel datang kembali ke kerajaan untuk melatih Raja Albert agar tidak gagap. Kelihatannya Raja Albert
Albert telah mendapati satu hal sehingga menyebabkan ia meragukan Lionel dan membahas sertifikat terapis Lionel. No training, no diploma, no qualifications. Raja Albert pun bertambah marah ketika melihat Lionel duduk di kursi raja. Get up, you can't sit there, get up! Why not? It's a chair. Kemudian Bapak Uskup pun datang dan memberitahu jika dia sudah menemukan pengganti Lionel. You must know that I found a replacement English specialist. Setelah itu Raja Albert dan Lionel pun memulai latihan. Esokan paginya, Perdana Menteri menemui Raja Albert untuk mengundurkan diri. I have asked to see you today in order to tender my resignation as Prime Minister. Di dalam rumah bersama keluarganya, Lionel sedang mendengarkan siaran radio yang mengabarkan bahwa negara mereka akan berperang. Di dalam kerajaan, Raja Albert menerima naskah pidato deklarasi perang. Pidato tersebut akan disiarkan ke seluruh negeri dengan radio. Raja pun meminta segera untuk memanggil Lionel. Dalam perjalanan menuju kerajaan, Lionel mendengar suara sirene tanda perang dimulai. Sesampainya di kerajaan, Lionel langsung melatih Raja Albert. Kemudian Elizabeth datang dan memberitahu Raja Albert bahwa sudah waktunya untuk siaran. Lalu Raja Albert yang ditemani sang istri bersama dengan Lionel menuju ruang siaran. Ternyata hanya ada Raja Albert dan Lionel dalam ruangan siaran. Everything else. Just say it to me. Di luar tampak hening dan Elizabeth yang gelisah menunggu suaminya berpidato. Dibantu dengan Lionel, Raja Albert pun akhirnya menyampaikan pidato deklarasi peperangan. We are at war. Sang istri yang menunggu di luar pun akhirnya bisa bernafas lega setelah mendengar pidato Raja Albert ia bawakan dengan lancar. Semua orang dengan bangga mengucapkan selamat atas keberhasilan berpidato kepada Raja Albert. I am speechless. Raja Albert tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Lionel yang telah banyak membantunya. Thank you, Logan. Istri Raja Albert dan anak-anaknya juga bangga kepada Raja Albert. Setelahnya, Raja Albert dan keluarga menyapa ribuan rakyat Inggris dari atas kerajaan istana. Oke, cerita berakhir dengan happy ending ya Sobat Dunia Film. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. See you next video. Bye-bye.